Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini melalui renungan pagi edisi 29 April 2023. Harapan saya Bapak Ibu dan semua saudaraku tetap dalam keadaan sehat, dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Kita masih akan terus menelusuri kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21 demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Begitu besar kasih-Nya. Saudaraku, di luar dugaan percakapan lanjutan Tuhan Yesus kepada Nikodemus yang datang kepadanya, sebab ia tahu bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah. Saudara perhatikan sampai di sini, Nikodemus baru mengenal Yesus sebagai guru yang diutus Allah. Karena itu ia mendatangi Tuhan Yesus saat sepi di malam hari, yang menunjukkan bahwa ia tertarik ingin mengenal Yesus lebih dalam. Kepadanya Tuhan berikan kerinduan, Tuhan memberikan kehausan untuk mengenal lebih dalam siapakah sesungguhnya Kristus. Dan setelah Yesus menjelaskan tentang kelahiran baru kepadanya, kini ia menjelaskan tentang tujuannya datang ke dalam dunia. Yesus menerangkan bahwa dilahirkan kembali bukanlah masalah fisik, melainkan tentang memasuki kehidupan baru sebagai hasil karya ajaib Roh Kudus. Memasuki kehidupan kekal ini dimungkinkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ia menanggung hukuman untuk menggantikan manusia yang berdosa. Akan tetapi hal ini sulit dipahami Nikodemus, maka Tuhan Yesus mengambil suatu kisah dalam Perjanjian Lama untuk menolong Nikodemus memahami hal tersebut. Sebagai seorang Farisi, Nikodemus tentu akrab dengan Perjanjian Lama yang di dalamnya termasuk juga kitab-kitab Taurat. Ia tentu tahu kisah ular di padang gurun dalam Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Sama seperti Musa meninggikan ular, dan setiap orang yang dipagut ular memandang padanya, maka mereka akan diselamatkan. Yesus mengibaratkan kematiannya di atas kayu salib seperti kisah digantungnya ular tembaga di sebuah tiang. Itu terjadi karena orang Israel memberontak melawan Allah. Sebagai hukuman, Allah mengirimkan ular-ular tedung untuk memagut mereka. Ketika Musa berdoa kepada Allah, Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menggantungnya. Siapa saja yang dipagut ular harus memandang ular tembaga itu bila ingin disembuhkan. Begitu pula lah kematian Yesus di atas kayu salib. Manusia yang telah berdosa karena melawan Allah harus menerima hukuman. Namun Kristus rela menanggung semua dosa manusia dan mereguk murka Allah. Dengan karyanya ia menebus manusia dan membebaskan manusia dari hukuman. Saudara-saudaraku, respons seseorang pada karya Yesus akan menentukan apa yang akan ia terima, hidup kekal atau hukuman. Bagi yang tidak percaya, dengan tegas disebutkan bahwa mereka akan binasa dan dihukum. Dan hukuman ini diberikan karena sebelumnya kesempatan untuk menerima terang Yesus telah diberikan, tetapi manusia menolak dan lebih suka melakukan yang jahat. Namun orang yang menerima respon positif bagi orang yang datang kepada terang, niscaya ia diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, sudahkah kita merespon karya Yesus dan menerima anugerah keselamatan?
Belajarlah kepada Nikodemus bahwa kesetiaan untuk mengikuti segala hukum-hukum dan kesetiaan melayani dan menjadi anggota sebuah persekutuan belumlah cukup untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah merespon dengan benar karya Yesus di atas kayu salib. Bisa saja fisik yang datang ke dalam rumah Tuhan kepada gereja, tapi bukan hati yang datang kepada Kristus. Maka perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus yang mau datang padanya, sama seperti perkataan Tuhan Yesus kepada ibunya yang datang padanya ketika memelas, ketika meminta, ketika memohon. Pada saat masalah besar yang dialami oleh kerabatnya yang kehabisan air anggur. Nikodemus mengenal kuasanya bahwa ia dapat menolongnya, sama seperti menolong ibunya dalam teks sebelumnya. Karena Yesus pada perjamuan kami di Kana adalah pernyataan kepedulian Allah atas kehidupan manusia berdosa yang syarat bencana, syarat dengan tragedi, syarat dengan masalah. Dan peristiwa ini juga menunjukkan bahwa ketika kita datang dengan penuh iman dan menunjukkan ketergantungan kita padanya, Ia sangat peduli segala kesusahan, pergumulan dan apa yang kita hadapi dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, permasalahan apapun yang sedang kita hadapi, bahkan permasalahan dosa yang tak mampu kita elakkan, ketika kita berseru, kita datang padanya. Percayalah bahwa Ia sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Ia sudah tergantung di kayu salib. Dan ketika kita memandang dengan iman kepadanya, dan barang siapa yang memandang padanya dan percaya padanya, berserah padanya, kasih-Nya sangatlah besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara-saudaraku, apa yang sedang kita gumuli sekarang ini? Maukah kita mengalami kasih Kristus dalam pergumulan kita? Saudara, Ia mau mempedulikan kita. Panggillah namanya, percayalah dengan segenap hati. Ia akan mengulurkan tangannya bagi kita, bagi setiap kita, hingga mengalami kepuasan akan kasih setia-Nya. Dia hadir untuk memberikan anggur baru kehidupan. Kepeduliannya pada relasi antar manusia harus menjadi teladan kita, agar shalom dari Allah kita alami, dan kita pun dapat mewujudkan shalom itu kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kasih-Nya terlampau besar. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena kasih-Mu terlampau besar bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu mengawali kegiatan kami di hari ini. Terima kasih banyak, tak henti-hentinya kami bersyukur, sebab Engkau telah tergantung di atas kayu salib untuk menyelesaikan hukuman dosa kami. Kasih-Mu terlampau berat, terlampau besar. Dan itulah sebabnya ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memandang kepadamu dengan iman pada pagi ini. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah kerjakan. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup menyatakan kepedulian yang luar biasa dalam, bukan hanya menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, tapi juga pergumulan-pergumulan dan masalah yang sedang kami hadapi di dunia ini. Bapa, kami mengaku bahwa kami masih hidup di dunia yang syarat dengan persoalan dan masalah hidup. Dan sesungguhnya Tuhan Maha tahu apa yang sedang terjadi pada diri kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, teguhkanlah kami. Berilah kami jalan keluar-Mu, supaya kami dapat menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah apa yang sedang terjadi dalam hidup kami hari ini, kami dapat rasakan bahwa Tuhan menyertai kami. Dan secara khusus hamba-Mu mengingat saudara-saudara kekasih yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kiranya Tuhan menolong, memberikan pemulihan, membuka jalan keluar. Mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkanlah mereka. Mereka yang sedang menderita karena didera berbagai-bagai persoalan hidup, Bapa yang maha mengetahui semuanya. Engkau yang peduli kami, kasih-Mu terlampau besar bagi kami. Maka biarlah kami dengan iman percaya padamu, berserah kepadamu, sehingga akhirnya kami dapat menerima apa yang baik yang Tuhan janjikan kepada kami.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan doa ini, menyerahkan hidup kami, menyerahkan aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Dengar doa kami Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.